Alhamdulillah sehat mulia. Mari bersama-sama kita belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita pada kesempatan kali ini akan membahas bab 5, yaitu memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Di dalam buku kalian di halaman 57 sudah tertera di situ surah An-Nisa ayat 36. Mari kita bersama-sama membaca. Wahid isnen salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Baik, itu adalah surah An-Nisa ayat 36. Kita lanjutkan di pokok pembahasan kita, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada orang tua? Yaitu diantaranya kita harus mempunyai akhlak yang baik kepada orang tua kita. Misalkan ketika orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, maka laksanakanlah. Jangan tunggu nanti-nanti atau entar-entar, langsung jalan. Nah, itu yang dinamakan hormat dan patuh kepada orang tua. Selain itu juga kita harus ikhlas dalam melaksanakan semua perintah orang tua kita yang baik. Ikhlas, kemudian sabar. Ketika kita disuruh jangan sambil menggerutu atau capek lah inilah, tidak seperti itu, tapi laksanakan dengan semangat, dengan ikhlas, dengan senang hati. Kemudian juga kita harus hormat kepada orang tua. Seperti apa sih contoh hormat kepada orang tua? Misalnya kalian hendak berangkat misalkan bermain atau hendak berangkat belajar, kalian terlebih dahulu pamit kepada orang tua dengan mencium tangannya, baik itu ayah maupun bunda kalian. Itu sebuah penghormatan buat kedua orang tua kita. Kemudian selain itu kita harus ringan tangan. Ringan tangan itu bukan berarti kita memukul ya, tetapi kita membantu orang tua kita. Misalkan orang tua kita dalam kondisi yang repot atau kita melihat ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, maka langsung saja kerjakan. Jangan tunggu orang tua suruh. Jadi langsung misalkan ada lantai yang kotor, ambil sapu, kemudian kalian sapu. Ada cucian piring, kalian cuci piring ya, dan lakukan itu setiap hari tanpa disuruh oleh orang tua kalian. Itu sebuah perilaku yang baik kepada orang tua yang dinamakan dengan ringan tangan. Kemudian juga menjaga nama baiknya. Ketika kalian ada di luar rumah maupun dimanapun kalian berada, kalian harus menjaga nama baik orang tua kalian. Jangan suka mengolok-olok nama orang tua teman kita. Karena apa? Kalau kita mengolok-olok nama orang tua teman kita, pasti teman kita akan memperolok nama kedua orang tua kita. Makanya kita tidak boleh menyebutkan nama orang tua itu untuk bahan bercandaan. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menjaga nama baik. Selain itu, ketika kita hendak berbuat, misalkan kita mau melakukan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti gara-gara apa yang kita lakukan orang tua kita menjadi tercemar atau jelek namanya. Yang bagus adalah bagaimana mengangkat nama kedua orang tua kita. Misalkan kalian mempunyai akhlak yang mulia, ketika ada orang yang sedang kesusahan kalian bantu, maka orang tua kalian akan bangga. Kemudian orang tua kalian namanya akan
menjadi baik. Pasti tetangga atau siapapun yang melihat itu anak siapa yang baik, seperti itu ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah menyenangkan hati orang tua. Bahagiakan mereka selagi mereka masih hidup di alam dunia ini. Berikanlah perhatian khusus kepada mereka. Bahagiakan mereka dengan apa yang dia suruh kamu lakukan. Kemudian berikan hadiah-hadiah yang terbaik untuk mereka. Bagaimana jika misalkan di antara orang tua kita sudah meninggal? Kewajiban kita adalah yaitu mendoakan mereka agar mereka diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima semua amal kebaikannya. Selain mendoakannya, kita harus menjalin tali silaturahmi dengan sanak keluarganya, misalkan adik, kemudian kakaknya orang tua kita, atau yang disebut kita paman atau bibi, kemudian juga saudara-saudara yang lain. Kalian harus saling menyambung tali silaturahmi. Kemudian juga menjaga nama baik keduanya, antara lain dengan selalu berperilaku baik sesuai dengan tuntunan agama dan hukum yang berlaku di masyarakat. Jika orang tua kalian sudah tidak ada, dan juga kalian walaupun sudah tidak ada, tetap harus mendoakan, baik yang masih ada maupun sudah tidak ada, kalian harus mendoakan. Bagaimana mendoakannya? Doa untuk kedua orang tua kita bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doa untuk kedua orang tua kita. Kemudian kewajiban anak kepada orang tua ketika orang tua sedang sakit. Apa kewajiban kalian? Yaitu bersikap sabar, tidak marah-marah, kemudian merawat orang tua yang sedang sakit dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Jika orang tua kalian sedang sakit, maka ambilkan obat, kemudian berikan dia makan, berikan dia minum agar cepat sehat. Kemudian menyenangkan hati orang tua, dihibur. Jangan sampai orang tua sedih. Ketika dia sedang sakit, kita hibur dengan nyanyian kita atau bacaan Quran kita, seperti itu. Kemudian berdoa kepada Allah. Nah, di dalam buku halaman 60 kalian sudah bisa lihat ya, di situ ada doa ketika orang tua sedang sakit. Maka kewajiban kalian adalah menghafalkannya. Jadi sewaktu-waktu orang tua kalian sakit, kita sih tidak berharap ya orang tua kita sakit, tetapi apa boleh buat, ada sehat, ada pula sakit. Maka kita harus siap-siap untuk membaca doa ini ketika orang tua kita sedang sakit. Kemudian selain menghormati kepada orang tua, kita harus juga menghormati guru. Siapakah guru itu? Guru itu adalah orang tua kita ketika di sekolah. Untuk itu kalian harus menghormatinya. Bagaimana menghormatinya? Dengan melakukan semua perintah yang diberikan kepada kalian, bertanggung jawab kepada perintah yang Bapak Ibu guru berikan kepada kalian. Misalkan kalian diberi tugas, kalian buru-buru laksanakan. Kemudian saat ini kan masa pandemi ya, di mana Bapak Ibu guru bisa memberikan tugas, kemudian kalian bisa melihat di handphone kalian, kemudian kalian bisa mengirim kembali tugas yang Bapak Ibu guru dengan jawaban-jawaban yang benar. Nah, kalian harus tepat waktu, jangan tunggu nanti ketika sudah pagi-pagi jadwalnya kalian sholat duha, ya sholat duha. Setelah itu kalian mengerjakan tugas, ya kalian buru-buru kerjakan tugas, jangan tunda-tunda ya nak ya. Itu adalah sebuah rasa hormat dan patuh kepada guru kita. Yang ketiga adalah bagaimana kalian hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarganya. Bagaimana kalian terus menyayangi adik-adik kalian, kemudian menghormati kakak-kakak kalian. Ya, dimana yang tadi sudah kalian baca ya di surah An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan siapa, sesuatu apapun, dan berbuat kebaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini perintah Allah di dalam surah An-Nisa ayat 36, maka harus kalian amalkan. Mungkin cukup sekian video dari Miss Mini. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memberikan manfaat yang besar buat kalian dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.